Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun agak cerencang ya, nah, istiqomah ya, istiqomah. Dulu ada seorang ulama itu menunggu muridnya sampai tinggal tersisa satu orang gitu. Kemudian setelah itu diketahui bahwa siapakah orang yang satu itu. Orang yang satu itu ternyata adalah Imam Malik bin Anas, yaitu imam utamanya kota Madinah yang merupakan pendiri mazhab Maliki. Dan gurunya mengatakan, bahkan kalau tidak ada murid satu orang pun, kau akan tetap mengajar. Alhamdulillah ya hiji. Jadi hal semacam ini memang dinamika dalam thalabul ilmi ya, kadang ada rame gitu begitu. Yang jelas satu yang perlu kita ingat bahwa apa yang kita lakukan saat ini thalabul ilmi, baik yang mengajar atau yang belajar, adalah bentuk jihad fisabilillah. Al-Quran menjelaskan hal itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falaula nafarum min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yarsyudun. Harus senantiasa ada sekelompok orang-orang beriman yang fokus untuk talabul ilmi, dan tidak semuanya pergi berjihad. Falaula nafarun, nafar itu beberapa orang. Kulli ta'ifah, dari sekelompok mukminin, orang-orang beriman itu menuntut ilmu. Liundiru qaumahum idza raja'u ilaihim, supaya nanti orang-orang yang balik jihad kan enggak belajar mereka tuh. Diberitahu oleh orang yang belajar gitu. Nah, ayat itu memberi isyarat kepada kita bahwa pergi berjihad dengan duduk talabul ilmi itu setara. Karena kan ayatnya begitu. Tidak semua orang beriman pergi ke medan jihad. Harus ada yang belajar supaya keberlangsungan ilmu itu tetap terjaga. Nah, jadi semacam motivasi sederhana mungkin. Kalau para sahabat, para tabi'in, mereka mengawal agama, pergi berjihad di medan fisabilillah, bertaruh nyawa, bertaruh harta, bertaruh segala macam, dan mereka telah melakukan tugas mulia itu, maka kita yang tidak bisa apa-apa sekurang-kurangnya meneruskan perjuangan mereka dengan cara thalabul ilmi. Kalau ibadah yang lain mah semua melakukan, baik para mujahid fisabilillah atau yang tidak mujahid fisabilillah, ibadah mah melakukan. Salat ya, kemudian ibadah-ibadah lain itu mereka melakukan. Tapi thalabul ilmi itu ibadah yang tidak bisa dilakukan oleh para mujahid.
Talabul ilmi, duduk bermajelis ilmu, itu ibadah yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh para mujahid yang berjihad fisabilillah. Itu maksudnya. Ibadah yang lain bisa. Sama-sama sholat, sama-sama saum, sama-sama menunaikan sedekah, sama-sama berzikir, sama-sama berjuang, tetapi yang tidak bisa dilakukan oleh para mujahid adalah talabul ilmi. Maka di Quran isyaratnya itu mereka disamakan. Yang ini pergi berjihad, tapi nggak boleh semuanya nih. Harus ada yang nuntut ilmu, harus ada yang belajar. Maka yang belajar dan yang berjihad fisabilillah itu pahalanya sama. Dikuatkan dengan hadis Nabi SAW, man kharaja min baitihi li talabil ilmi, barang siapa yang keluar rumahnya untuk talabul ilmi, fahuwa fisabilillah, maka dia ada di jalan Allah Ta'ala hatta yarji'a, sampai dia meninggal dunia, sampai dia kembali ke rumahnya atau meninggal dunia sebagai syahidul ilmi. Itu yang selalu menjadi penyemangat kita di dalam talabul ilmi ya. Baik, tema hari ini kita akan bahas kitab Riyadhus Shalihin, lanjutan dari Riyadhus Shalihin, bab tentang khafdi janah lil mu'minin, bab tentang sikap rendah hati atau humble ya, atau apa istilahnya, bersikap hangat kepada sesama gitu. Karena ada kesan orang-orang yang ahli ibadah itu eksklusif gitu. Ada kesan orang-orang yang bergelut di dalam bidang agama itu terkesan berbeda tingkat gitu, kelas. Padahal itu tidak ada seperti itu. Itu hanya ada dan muncul di masyarakat yang sistem sosialnya feodalistik. Ya. Jadi bahwa ahli agama itu eksklusif, bahwa orang yang rajin beribadah itu adalah khusus, berbeda strata atau level dengan masyarakat lain, walaupun tidak tertulis ya. Itu hanya ada di sistem sosial yang sifatnya feodal. Tapi kalau dalam sistem Islam yang kaidah sosialnya adalah egaliter atau kesetaraan dengan tetap menjaga adab tentunya ya, itu tidak nampak di dalam peri kehidupan zaman Islam awal dulu. Kita perhatikan satu persatu buktinya dari fenomena itu. Jadi meskipun Nabi SAW memberikan metode agar kita mengucil diri dari masyarakat dengan konsep uzlah, ada hadisnya di sini. Tetapi orang yang tetap bergaul, bercampur, ikhtilat dengan manusia, itu yang paling afdal, sembari memperbaiki keadaan mereka. Bahkan kalau kita lihat sejarah, kita baca mukadimahnya, i'lam annal ikhtilat bin nas alal wajhi alladhi dzakartu huwal mukhtar alladhi kana alaihi Rasulullah SAW. Ketahuilah bahwa bercampur, bergaul dengan manusia, hidup bersosial dengan manusia adalah sikap yang dipilih atau pilihan mukhtar ya, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, wasairul anbiya, dan para nabi yang lain salawatullah wassalamuhu alaihi. Wa kadzalikal khulafaur rasyidun, dan para khalifah yang terpimpin oleh hidayah. Wa man ba'dahum minas sahabah, dan para penerus di antara para sahabat. Wa tabi'in, dan para tabi'in. Wa man ba'dahum min ulama'il muslimin wa akhyarihim, dan oleh para ulama muslim. Wa huwa madhhabu aksari tabi'in, dan itu adalah madhab yang dianut oleh para kebanyakan tabi'in dan orang-orang setelahnya. Wa bihi qala Syafi'i wa Ahmadu, itulah yang dipegang oleh Imam Syafi'i dan Ahmad dan para fuqaha seluruhnya, dengan dalil firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Meskipun ada hadis Nabi SAW riwayat Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya seseorang bertanya kepada beliau,
kepada Rasul, ya ayyun nasi afdal ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling afdal ya Rasulullah? Beliau menjawab, mu'minun mujahidun binafsihi wa malihi fisabilillah, orang mukmin yang berjihad dengan jiwa dan hartanya di jalan Allah, itu orang yang afdal. Qala summa man qala, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, summa rajulun mu'tazilun fi syi'abi minasyi'ab ya'budu rabbah, lalu orang yang menyendiri, uzlah, infirad, meninggalkan kebisingan masyarakat, menyepi, meminggirkan diri gitu, menepi dan fokus beribadah kepada Allah. Itu orang yang paling afdal setelah para mujahid fisabilillah. Namun demikian, yang dicontohkan oleh Nabi SAW, yang tergambar dalam kehidupan sosial beliau bersama para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para ulama mazhab dan para fuqaha, mereka tidak beruzlah, tidak mengasingkan diri, tidak menyepikan diri, meninggalkan masyarakat dan asik beribadah sendiri. Tidak. Sikap yang diambil tidak seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah walaupun infirad dan uzlah itu adalah konsep atau metode seseorang menyelamatkan agama dan dirinya dari kerusakan masyarakat atau kerusakan dunia sosial gitu ya. Tetapi jalan yang dipilih oleh Rasul dan para sahabatnya adalah jalan tetap membersamai masyarakat, tidak beruzlah, tidak infirad, sembari terus menegakkan dakwah, iqamatul hujjah, iqamatul dakwah, dan menjaga masyarakat dari kerusakan. Itu mukadimah dari bahasan kita. Nah, sebagai konsekuensi dari pergaulan dengan masyarakat yang begitu rupa, maka ada adab-adab atau kaidah-kaidah yang dicontohkan Nabi SAW dalam hal bagaimana kita bergaul dan bermasyarakat. Di antaranya adalah sikap humble atau rendah hati, egaliter dan lain sebagainya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Rendahkan sayapmu. Nah, ini kiasan ya. Rendahkan sayapmu di hadapan orang-orang beriman. Kan urang tidak punya sayap ya. Jadi yang punya apa dong? Ya. Apa ya istilahnya? Ujungnya sopan itu, tapi kalau bahasa kias dari sayap itu apa? Respect lah mungkin ya. Respect sopan. Jadi turunkan rasa jualmu gitu. Turunkan egomu, turunkan gengsimu. Turunkan gengsimu, turunkan egomu, turunkan merasa kamu bagaimana gitu. Itu maksud dari rendahkan sayapmu terhadap orang-orang beriman. Kalau burung kan jelas ya gini kan, sebagai bentuk sikap merendah gitu. Nah kalau manusia saya kira bukan artinya sayap asli ya, tapi rendahkan egomu, rendahkan sikapmu, rendahkan tutur katamu, rendahkan perasaan lebihmu gitu. Kepada siapa? Limanittaba'aka minal mu'minin, kepada orang-orang beriman. Kalau bagi Nabi konteksnya kepada para pengikutmu. Tabi'aka, ittiba. Tapi karena kita bukan Nabi ya kepada orang beriman gitu. Rendahkan dirimu kepada orang-orang beriman. Justru kepada orang yang non beriman harus menunjukkan sikap tegas gitu. Menunjukkan sikap tegas. Jadi tidak merendah, tidak membungkuk, apalagi tidak merendahkan diri baik dengan fisik, baik dengan isyarat atau dengan apa-apa yang ada pada kita kepada orang yang tidak beriman. Tetapi dengan orang beriman kita diperintahkan Allah untuk merendahkan gengsi kita, sikap kita dan diri kita di hadapan mereka. Minal mu'minin ya. Bahkan kalau dalam hadisnya, tapi ini susah dipraktekkan ya. Kalau kamu bersama ahli kitab di jalan itu jangan sampai keduluan gitu. Jangan sampai keduluan gitu. Kita yang duluan gitu. Hah?
Jangan merendahkan sayap. Kepada yang tidak beriman jangan merendahkan sayap. Lamun di jalan yo, kudu urang teh heula. Lamun rebutan urang teh heula. Segala macam lah begitu ya. Tapi ini agak susah dipraktekkan. Bahkan dalam hadisnya itu persempit gitu. Tapi kan susah dipraktekkan di iklim sekarang ya. Mungkin kontek dulu karena ahli kitabnya mungkin belagu, kontek dulu ya. Konteks sekarang kan memang kita diikat oleh kesepakatan kesetaraan sesama warga negara. Saya kira relevansinya perlu dikaji ulang ya untuk penerapannya. Bukan tentang hadisnya tapi untuk penerapannya. Wallahu a'lam bishawab. Karena ada hadis wa idza turirtum fattaruhu ila adyaqih. Kalau kau bertemu di jalan bersama ahli kitab itu pepet katanya gitu. Ya, itu arti pepet itu bagaimana gitu ya. Ya maksudnya ulah ngalah betulnya pada dinya. Berarti mungkin bahasa sederhananya jangan mengalah. Jangan merendah. Jangan inferior. Jangan minder. Nah, itu mungkin pasnya ya konteks modern. Jangan minder, jangan inferior, jangan merasa kalah dan jangan merendah di hadapan mereka. Tapi kepada orang beriman harus rendahkan sayapmu, turunkan nilaimu atau egomu semacam itu ya. Limani tabi'aka minal mu'minin, kepada orang-orang beriman. Jadi teu meunang ngajangkungkeun tak dihareupeun orang beriman. Mun manuk mas sayap, mun jelema mah tak teh. Jadi rendahkan tak-takmu di hadapan orang beriman sebagai bentuk apa? Respect tadi ya Pak Haji bilang respect atau sopan santun ya, egaliter dan sebagainya. Lalu firman Allah SWT yang lain, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tilu biqaumin yuhibbuhum yuhibbuna adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Nah, di antara sifat orang-orang beriman yang digambarkan Al-Quran itu adalah azillatin 'alal mu'minin. Azillah itu zalil. Zalil itu adalah hayyin. Apa itu? Merendahkan diri. Azillatin 'alal mu'minin itu adalah merendahkan diri. Dalam arti yang positif ya, bukan merendah diri diinjak-injak bukan, tetapi merendahkan sikap, merendahkan bahasa, merendahkan tutur kata dan lain sebagainya. 'Alal mu'minin, kepada orang beriman. Nah, ini perintah-perintah Allah dalam Al-Qur'an, hal yang seperti ini yang jarang kita perhatikan. Merendah kepada sesama mukmin, kemudian menurunkan ego, menurunkan sayap di hadapan orang beriman, itu kan senada itu maknanya. Kemudian ayat berikutnya itu tadi Al-Maidah 54, ayat berikutnya adalah ayat 13 Hujurat. Yang inti ayatnya inna akramakum indallahi atqakum, keluhuran, ketinggian derajat dan lain sebagainya di sisi Allah itu hanya karena ketakwaan. Jadi derajat di sisi Allah bukan karena dia keturunan siapa dan marganya apa, klannya apa, bukan karena dia pewaris darah biru, bukan dia pewaris kehormatan dari leluhurnya, tidak. Dalam Islam patokan kemuliaan seseorang adalah atqakum, yang paling bertakwa. Lebih tegas hadis Nabi SAW ketika haji wada, haji terakhir itu beliau menegaskan la fadla li arabiyyin ala ajamin, tidak ada keunggulan apapun bangsa Arab dibanding non Arab. Wala abyadu ala ahmar, dan tidak ada keunggulan apapun kulit putih terhadap kulit hitam. Nah, ini yang jadi problem masyarakat barat itu ini nih. Supremasi itu, white supremacy itu ya. Supremasi kulit putih itu kan masih melekat, masih mendarah daging di orang-orang barat itu. Ini problem mereka. Mereka juga berjuang menghadapi itu sampai sekarang. White supremacy itu. Nah, Islam ya apartheid pada akhirnya. Adanya perbudakan, adanya penjajahan, adanya eksploitasi itu karena akidah white supreme itu, karena kulit putih merasa lebih. Bahkan kumisna pondok pendek orangna Jerman, Hitler itu juga asasnya itu bangsa Arya lebih mulia dari bangsa yang lain-lain kan begitu. Itu
lebih ke semacam white supreme juga modelnya gitu. Apalagi kalau Zionis itu biangnya. Mereka melarang perzinahan, melarang riba, melarang pencurian, melarang kezoliman sesama mereka. Dihukum berat. Tapi kepada selain mereka yang disebut goyim justru dianjurkan. Jadi kalau mereka melakukan aktivitas muamalah ribawi sesama mereka, hukum adatnya berat. Berzina sesama mereka berat adatnya itu. Tapi dengan selain mereka mau mencuri, mau merampas, mengambil dan sebagainya itu tidak ada hukum sama sekali. Bahkan itu adalah siasat politik yang dipraktekkan oleh mereka gitu. Dulu pernah ada ceritanya sekelompok orang dari Afrika itu pergi ke negara Zionis tersebut untuk diakui sebagai sesama Jews, sesama Yahudi gitu ya. Ditolak. Jadi masing maneh rekumaha imana jeung takwana ka ajaran Yahudi karena kamu bukan bangsa Yahudi, ditolak. Maupun kita menjadi ahli agama, sa-teleb-telebna ahli agama, sakahot-kahotna, sagerot-gerotna tidak diterima karena kamu bukan pewaris darah dari Yahudi. Bukan, karena Yahudi itu bangsa. Rasis. Yahudi itu bangsa. Ya, dan mengaku sya'bullahil mukhtar, kami adalah bangsa pilihan Allah. Jadi selain mereka setaat apapun tidak diakui. Bahkan bisa jadi walaupun kita orang soleh di kalangan mereka tapi bukan suku mereka, diciduhan karena kita bukan darahnya. Nah, Rasulullah SAW tidak ingin itu terjadi pada umatnya. Maka beliau mengatakan tidak ada keunggulan apapun bangsa Arab dari bangsa Ajam non Arab. Tidak ada keunggulan apapun bangsa yang berkulit putih dari yang berkulit hitam. Illa bitaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Keunggulan kita hanya dengan ketakwaan. Di dalam ayat lain Allah berfirman fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan merasa menganggap diri telah baik, karena Allah yang paling tahu siapa yang benar-benar bertakwa. Surat An-Najm ayat 32. Nah, hati-hati nih, merasa baik itu hati-hati. Merasa baik, merasa soleh ya. Apalagi membandingkan dengan orang lain baik dalam hati maupun secara verbal, hati-hati. Allah melarang itu. Fala tuzakku anfusakum, jangan merasa baik. Jangan merasa soleh, karena Allah yang paling tahu siapa yang benar-benar bertakwa. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Nah, kalau kita memuji orang karena kesolehannya, jangan lupa mengucapkan la nuzaki 'alallahi ahada. La nuzaki 'alallahi ahada. Misalkan kita memuji seorang, dia mah orangnya soleh, orangnya baik, orang segala macam. Sertakan pada kalimat itu, la nuzaki 'alallah ahada. Kita tidak mengklaim kesolehan kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang siapapun. Itu tata cara kita memuji orang lain. Jadi kalau kita memuji siapapun, sebutkan la nuzaki 'alallahi ahada. Kalau dalam bahasa tertulis mah misalkan sebutkan ya, ini orang baik, strip la nuzaki 'alallahi ahada, strip lagi. Artinya kami tidak mensucikan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha tahu siapa yang paling bersih di antara manusia. Di kita jarang terbiasa, beda dengan ucapan Masya Allah misalkan, beda dengan ucapan Subhanallah, beda dengan ucapan Astagfirullah, beda dengan ucapan Tabarakallah, itu kan biasa. Nah, ucapan ini jarang diucapkan, yaitu la nuzaki 'alallahi ahada. Padahal itu adalah tradisi umat Islam dari dulu, ada di Quran, ada di hadis. Hal seperti itu tapi jarang kita praktekkan. Mungkin karena bahasa itu agak susah di orang yang tidak biasa bahasa Arab. La nuzaki 'alallahi ahada. Kami tidak mensucikan siapapun di hadapan Allah. Baru kita boleh puji seseorang. Dia orangnya baik, dia orangnya soleh, ahli ibadah, ahli masjid, orangnya takwa, orangnya baik, segala macam ya. Itu perlu kita praktekkan, la nuzaki 'alallahi ahada. Boleh dengan bahasa Indonesia, boleh. Kita tidak mensucikan seseorang di hadapan Allah, karena Allah Maha tahu.
Di hadapan manusia bisa, tapi di hadapan Allah kita tidak bisa. Berikutnya adalah ayat Allah SWT, banyak sekali ayatnya yang nyuruh kita untuk bersikap egaliter ya, bersikap humble gitu, hangat dan merendah di hadapan orang-orang. Di antaranya adalah wanada ashabul a'rab rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma agna ankum jamukum wa ma kuntum tastakbirun. Ini terkait di surat Al-A'raf ayat 48-49 juga sama, bahwasanya sikap tastakbirun, takabur itu adalah sikap yang bukan merupakan ciri khas orang-orang beriman ya. Baik, itu beberapa ayat yang menjadi dasar pembahasan kita terkait dengan sikap merendah diri, merendah sikap di hadapan orang-orang beriman. Lalu dilanjutkan dengan hadis Nabi SAW, riwayat Ayyad bin Himar. Rasul bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, auha, memerintahkan aku, antawadu, agar kalian bersikap tawadu, hatta la yabkhur ahadun ala ahadin, sampai tidak ada orang yang merasa bangga kepada orang lain, wala yabghi ahadun ala ahad, dan tidak melakukan kezaliman sewenang-wenang seseorang pada orang lain. Nah, Bapak sekalian, kita juga duduk di majelis ini itu bentuk ketawaduan. Majelis seperti ini itu latihan ketawaduan. Karena secara umur saya lebih bawah, lebih muda dari bapak-bapak sekalian. Secara status juga saya bukan terlahir di sini. Secara apa-apa juga saya di bawah bapak, tapi bapak dengan keridhaan, dengan ketawaduan berkenan dan mau duduk di majelis ilmu yang kita adakan ini. Itu juga bentuk dari praktek apa? Merendahkan sayap tadi. Ya. Jadi salah satu pelajaran terbesar dari talabul ilmi itu adalah kita telah berhasil mengalahkan ego dan pangkat-pangkat kita. Duduk bermajelis bersama orang yang lebih muda, jauh bahkan. Saya usia 43, mungkin diantara bapak pergi ke EPN itu hampir 2 kali lipat saya itu. 86 ya. Pak Kusna juga 85. 80-an, 83, 84. Ini 2 kali lipat saya. Jadi mencek paribasa nama bapak-bapak mah sudah mapan, sudah selesai dengan dengan capaian-capaian dan dunianya, saya baru lahir. Jauh itu. Nah, jadi taklim semacam ini juga adalah bentuk latihan bagaimana kita menanggalkan pangkat kebesaran dan lain sebagainya pada diri kita dan mau untuk merendah hati mendengarkan ilmu dan ngaji bersama di sini. Kita tidak merendahkan kepada personalnya, tetapi kita merendah diri kepada ilmu, kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, kepada sunnah Rasulullah SAW. Nah, ini contoh prakteknya Nabi SAW. Ya, contoh prakteknya. An Anas radhiyallahu anhu annahu marra ala sibyanin. Anas bin Malik itu kalau lewat melalui anak-anak yang sedang main, ya, fasallama alaihim, itu beliau menyapa gitu, barudak, assalamualaikum, gitu, barudak, assalamualaikum. Anas bin Malik kalau lewat di hadapan anak-anak atau remaja atau pemuda atau apalah, itu bersalam, assalamualaikum. Waqala, dan dia mengatakan kana Nabi SAW yaf'aluhu, ini kebiasaan Nabi. Jadi Anas meriwayatkan perilaku Nabi dengan cara mempraktekkan apa yang dicontohkan oleh Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berarti kalau begitu Nabi SAW kalau ketemu dengan rombongan anak-anak, rombongan remaja, rombongan orang-orang biasa begitu, menyapa, assalamualaikum. Gitu. Jadi tidak tidak jaim, tidak merasa lebih tinggi, lebih senior atau lain sebagainya. Itu begitu. Nabi SAW biasa melakukan hal seperti itu. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Cerita kedua
wa anhu qala in kanatil amatu, anak-anak kecil yang anak-anak kecil wanita seperti itu ya, amah disebutnya dalam bahasa Arab, min imai ahlil Madinah, yang merupakan penduduk Madinah, la ta'khudhu biyadin Nabi SAW, itu biasa meraih dan mengambil tangannya Nabi. Barudak apa namanya kecil gitu ya, mungkin usia ya SD ke bawah lah, itu senantiasa ta'khudhu, meraih mengambil tangan Nabi SAW, fatantaliqu bihi haitsu sya'at, lalu membawa Nabi kemanapun yang mereka inginkan. Jadi tangannya diraih begitu, dipegang, lalu anak-anak itu membawa Nabi kaditu, membawa Nabi kadio, wah gitu. Kan ulama yang seperti itu kaku ya. Kita mah kan agak gimana gitu. Karena mungkin kitanya kurang humble, sehingga anak-anak juga mungkin berjarak dengan kita. Nah kalau Nabi SAW, para amah itu, para anak-anak kecil Madinah itu biasa meraih tangan beliau, kemudian mengajak main beliau kemanapun mereka pergi. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Contoh lainnya adalah sikap Nabi SAW kepada ahli baitnya. Hadis riwayat Aswad bin Yazid, Aisyah ditanya tentang kebiasaan Nabi di rumahnya. Tentang kebiasaan Nabi di rumahnya. Kan kita penasaran nih, apa kebiasaan beliau di rumahnya. Kata Aisyah, istri beliau, kana Nabi SAW yasna'u fi baitihi, qalat kana yakunu fi mihnati ahli. Nabi SAW itu sehari-harinya itu di rumah itu membantu kegiatan istrinya. Jadi sehari-hari itu membantu kegiatan istrinya. Yakni khidmati ahlihi, membantu keluarganya. Fa idza hadaratis shalah, kalau azan berkumandang, kharaja ila shalah, beliau langsung ke masjid. Jadi aktivitas Nabi itu di rumah membantu keluarga, kalau azan berkumandang pergi ke masjid. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu tentunya setelah beliau fokus dalam dakwah. Kalau usia beliau sebelum usia dakwah itu ya beliau sebagai pedagang yang sukses, sebagai eksportir importir yang sukses, dan sebagai pengelola atau manajer dari bisnis besarnya Khadijah yang sukses. Tapi ketika beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, itu beliau fokus berdakwah. Dari mana penghasilan beliau setelah beliau menjadi nabi SAW? Itu dari terutama adalah hadiah, dan juga adalah Khadijah juga orang kaya ya, yang menopang dan bisnisnya berjalan. Kemudian adalah dari tentunya ghanimah perang dan beberapa aset Nabi yang beliau miliki tentunya sebelum beliau fokus dalam berdakwah. Nah, setelah beliau fokus menjadi nabi dan rasul, maka pekerjaan beliau di rumah ya, selain waktu beliau berdakwah dan berjihad fisabilillah, jika ada di rumah, maka yang beliau lakukan adalah khidmatu ahlihi, melayani, membantu keluarganya di rumah seharian itu. Fa idza hadaratis shalah, jika azan berkumandang, salat waktunya datang, beliau pergi ke masjid. Hadis riwayat Bukhari. Itu egaliter banget kan sikap Nabi SAW. Jadi tidak menjadi raja di rumahnya itu. Di rumahnya tidak menjadi raja. Orang mah kan nabi lain, raja lain, tapi waduh marentahna eta ampun. Aduh, sateneng, sate ka dieu gitu. Panginkeun teh, pangin kopi dan segala macam. Nah, itu bukan sikap seorang muslim yang mencontoh nabinya. Apa-apa yang bisa kita kerjakan di rumah sendiri, lakukan sendiri. Nabi ngajahit pakaian yang sobek. Nabi membersihkan terompah sepatunya sendiri. Nabi mengerjakan pekerjaan yang sifatnya bisa sendiri-sendiri. Jadi tidak meminta bantuan istrinya kalau pekerjaan itu bisa dilakukan sendiri. Nah, beda dengan kita. Di kita mah suami itu adalah raja yang harus pilih. Betul suami itu raja. Betul istri itu harus
harus habis-habisan melayani suami, dalam arti taat dan melayani ya, niat karena Allah Ta'ala. Tetapi si suaminya juga tidak eksploitatif, tidak mampang-mumpung dikasih hak sebagai pemimpin dan raja, akhirnya ke istrinya begitu. Ya, itu adalah hal yang mungkin disalahpahami oleh masyarakat Muslim tentang besarnya hak suami dan kewajiban penghormatan istri kepada suaminya. Itu sangat atau sering disalah artikan, sehingga yang nyuci itu istrinya, yang masak itu istrinya, yang segala macam itu adalah istrinya. Itu adalah salah. Ari menyusui kewajiban siapa, Pak? Suami. Nah, itu pertanyaan gitu kan. Menyusui itu bagian dari nafkah, itu kewajiban suami. Ayatnya wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Seorang bapak itu berkewajiban rizquhunna, memberi nafkah, wa kiswatuhunna, dan memberi pakaian. Jadi sandang pangan papan itu kewajiban bapaknya. Ya kan? Termasuk menyusukan anaknya. Ada dua cara, bisa bapaknya itu minta istrinya untuk menyusui anaknya itu, atau si suami mencari jasa persusuan bagi anaknya, membayar gitu loh. Dan dulu masyarakat Arab biasa kayak gitu. Jadi anaknya misalkan tidak disusui oleh ibunya, maka dia bisa mencari siapa wanita yang membuka jasa persusuan dan dibayar. Jadi menyusui itu kewajiban ayah, baik oleh istrinya, dia minta dan dibekelin istrinya supaya bisa menyusu dengan baik sampai 2 tahun, berikan nutrisi, buah katuk, daun katuk, susu segala macam itu dikasih. Ya. Atau kalau tidak seperti itu, ya suruh orang lain menyusui anaknya, gitu. Nah, di kita kan tidak seperti itu, merasa semuanya itu adalah kewajiban istri. Jadi kalau kita mencontoh Nabi, ya ke pasar kita yang belanja, ya, ke warung kita yang belanja. Kemudian mencuci pakaian, menyediakan kopi-kopi kita. Tetapi kalau istri mau berbuat seperti itu sedekah buat mereka. Kalau istri mau melakukan seperti itu adalah sedekah buat mereka. Termasuk kalau istri membantu penghasilan suami, itu juga sedekah buat mereka. Bukan sebuah kewajiban. Iya, melayani. Tapi dalam hal apa? Yang dasar-dasar kan? Yang dasar-dasar. Kalau hal-hal yang sifatnya itu bisa oleh sendiri, ya sendiri. Seperti ke pasar. So ke pasar tugas siapa Pak Dedi? Suami. Karena yang berikhtilat dan bercampur banyak dengan orang lain suami. Tapi para istri bersedekah, dirinya bersedia ke pasar kan gitu. Ya. Jadi kita ingin mendudukan sebenarnya tugas suami itu banyak gitu, tetapi istri banyak yang bersedekah dengan tenaganya membantu suami. Gitu. Itu yang perlu dipahami. Artinya apa? Sering-seringlah kita berterima kasih kepada istri yang sudah mau membantu tugas kita. Gitu. Baik, itu beberapa sikap Nabi SAW yang sangat egaliter, yang sangat humble, yang sangat tawadu di hadapan kaum muslimin, bahkan di hadapan keluarganya. Masih banyak contoh-contoh yang lain, tapi nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Hadanallahu yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.